Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tapi, apalagi yang aku bisa lakukan, jika aku tidak melakukannya, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengisi perutku. Aku bekerja di sini sebagai pekerja paruh waktu, dan setidaknya mendapat gaji 100.000 sehari, dan aku bisa membeli makanan pada siang hari. Jika aku tidak melakukannya, baik Diana maupun Nana tidak akan memberiku sedikit makanan. Bukankah aku akan mati kelaparan? Memikirkan hal ini, Nyonya Haris merasa sangat sedih hingga dia berdiri di dekat rak sambil terisak-isak. Melihat ini, Chandra merasa sedikit tak tertahankan di dalam hatinya, dan berkata kepada Tama, "Tama, menurutku nenekmu juga sangat menyedihkan. Dia pasti mau datang bekerja di tempat seperti ini karena ini sudah pilihan terakhirnya." Tama bertanya padanya, "Ayah, apakah kamu punya rencana?" Tama tidak tahu bagaimana suasana hati Chandra saat ini, tetapi melihat bahwa dia agak tak tertahankan, jadi dia pikir dia mungkin ingin membantu wanita tua itu. Saat ini, dia melihat Chandra dan membatin, melihat ibunya menjalani kehidupan seperti itu dan melakukan pekerjaan seperti itu dengan matanya sendiri, sebagai seorang putra, pasti sangat sedih dan tidak mudah untuk melihatnya. Berbicara tentang ini, Chandra tiba-tiba mengubah percakapannya, menutup matanya, dan berkata, "Ah sudahlah, aku nggak lihat. Ini hanya ilusi." Setelah berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Tama, "Menantu yang baik, ayo kita beli ikan, udang, daging dan telur dulu. Untuk sayurannya, kita harus membelinya dari supermarket lain, bagaimana menurutmu?" Tama tidak tahu apa yang dia maksud, dan langsung berkata sambil tersenyum, "Ya, ayah, aku mengikutimu. Makanan di supermarket ini benar-benar tidak terlalu segar. Mari kita lihat apakah ada lobster Boston yang besar. Kalau ada, mari kita beli beberapa untuk rumah." Dev tersenyum, mengarahkan jarinya ke arah Tama, dan berseru, "Kamu masih mengenalku. Ayo, beli lobster." Meskipun Chandra merasa kurang lebih bersimpati pada nasib ibunya, namun, dia bukan orang bodoh. Dia sudah melihat dengan jelas bagaimana sifat wanita tua itu selama bertahun-tahun. Ketika dia masih memiliki sedikit kekayaan dari keluarga Haris, dia sama sekali tidak memiliki kebaikan padanya. Apalagi memikirkan tentang hubungan darah dengannya. Dulu, saat Alena bekerja di sana, dia memerasnya dengan begitu kejam. Belakangan, saat keluarga Haris gagal, agar bisa tinggal di villa kelas 1 Andara miliknya, dia juga sengaja melakukan banyak hal yang menjijikkan. Chandra lelah dengan semua kemunafikan ini. Oleh karena itu, ia juga berharap kenyataan dapat memberikan pelajaran yang mendalam kepada Ibu Haris. Sebelum Nyonya Haris benar-benar bertobat, dia tidak akan membantunya. Chandra dan menantu laki-lakinya membeli banyak barang, tetapi mereka tidak kembali ke area sayur mayur untuk berbelanja. Setelah keranjang penuh dengan berbagai bahan, keduanya pergi ke kasir dengan keranjang belanjanya untuk membayarnya. Di area kasir saat ini, antrean panjang berjejer di depan setiap kasir. Tama dan Chandra berbaris selama lebih dari 20 menit sebelum mereka akhirnya mencapai salah satu mesin kasir. Melihat sudah gilirannya untuk membayar, Chandra buru-buru berjalan ke keranjang belanja dan berkata kepada Tama, "Menantu yang baik, kamu akan memberikan barang kepada kasir, dan aku akan menaruh barang ke dalam tas." Tama mengangguk. Chandra lalu berjalan ke lorong kasir terlebih dahulu, dan sebelum Tama mengambil barang, dia berkata kepada kasir, "Ayo ambil 4 kantong plastik yang terbesar." Kasir itu mengangguk dan berkata,
5.000 untuk tas besar. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan 4 kantong plastik besar dari laci di sampingnya dan menyerahkannya kepada Chandra. Chandra mengambil kantong plastik itu, mendongak tanpa sadar, dan langsung berseru, "Kak Diana, kenapa kamu di sini?" "Hah?" Chandra, di depan kasir, Diana yang mengenakan rompi pegawai supermarket itu memandang Chandra yang tak kalah kagetnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia tidak berdaya dan keluar untuk bekerja sebagai karyawan paruh waktu dan menjadi kasir, dia akan bertemu dengan Chandra. Lihatlah pria muda yang keluar dan membawa keranjang belanja di sisi lain. Bukankah dia menantu keluarga Haris yang sampah itu, Tama? Ketika Diana melihat Tama mengeluarkan kantong plastik tebal berisi beberapa lobster besar kualitas terbaik, dia berpikir dengan masam di dalam hatinya, "Aku sudah lapar siang dan malam, dan aku berdiri di sini lapar sepanjang pagi. Aku masih menunggu makan siang di supermarket, dan mereka membeli sekantong besar lobster sebesar ini. Meskipun kita sama-sama tinggal di Villa Andara, bagaimana bisa perbedaan standar hidup begitu besar?" Tama pun melihat Diana saat ini. Melihatnya mengenakan rompi hijau supermarket, dia tiba-tiba merasa sedikit lucu. Yang dia pikirkan adalah saat Diana sedang menjadi kuli di tambang batu bara hitam. Tama mulai bertanya-tanya apakah tambang batu bara hitam juga memberi Diana pakaian kerja pada saat itu. Bahkan tidak tahu seperti apa rupa Diana dengan pakaian kerja tambang batu bara hitam. Diana merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia sangat membenci Tama. Ketika dia menjebak Rika, Tama bergegas dan menghentikan perbuatan jahatnya. Itu sungguh menyedihkan. Hal terburuk adalah Tama menyumbangkan semua uangnya untuk amal dan kemudian mengirimnya ke tambang batu bara hitam. Memikirkan waktu di tempat pembakaran batu bara hitam, Diana merasa tidak nyaman dan ingin mati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, "Sialan Tama. Dialah yang mengirimku ke tempat pembakaran batu bara hitam dan aku harus menghabiskan hari-hariku di tempat pembakaran batu bara hitam. Aku harus menanggung begitu banyak penderitaan. Bahkan aku harus menderita penyakit kelamin dan mengandung anak. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa begitu sengsara?" Semakin dia memikirkannya, semakin dia benci pada Tama. Jadi saat dia melihat Tama datang untuk membeli sesuatu, dia langsung berkata dengan wajah dingin, "Terima kasih sudah berbelanja. Untuk sementara saya menangguhkan layanan." Tama tidak marah dan tersenyum dan berkata, "Bibi, bukankah kamu menindas orang kalau seperti ini? Kami telah mengantre begitu lama loh. Begitu banyak orang juga sudah membayar sebelumnya. Jadi kenapa saat kita sampai di sini, layanannya tiba-tiba ditangguhkan?" Diana berkata dengan kesal, "Aku mau istirahat, kenapa aku tidak bisa menangguhkan layanan? Apa supermarket ini milikmu? Jadi aku mau istirahat juga bukan urusanmu dong. Pergi ke kasir lain dan antrilah." Chandra yang merasa tidak puas, dan dengan sedikit amarah, dia berkata, "Hei Kak, kamu terlalu berlebihan. Kita adalah pelanggan di sini, dan pelanggan adalah raja. Kamu adalah kasir di sini. Jadi kamu harus melayani kami dengan baik. Apakah kamu masih mau menolak kami?" Ketika Diana mendengar dia mengatakan bahwa dia harus melayaninya, dia langsung marah, dan dia berteriak, "Chandra, apakah kamu masih menganggapku kakak ipar? Jika kamu masih menganggapku, kenapa kamu menyuruhku melayanimu? Bukankah kamu gak punya rasa hormat pada yang lebih tua? Keluar dari sini, dan jangan menggangguku." Chandra langsung meledak dan berkata, "Kamu masih istri kakak laki-lakiku. Dan kamu juga bekerja di sini. Ya sudah wajar dong aku menyuruhmu melayaniku." Diana membanting pemindai kode di tangannya dan berteriak dengan marah, "Chandra, kamu pikir kamu ini siapa?" Chandra mencibir bibirnya, "Siapa? Hah, siapa? Kamu pikir aku siapa? Katakan." Dengan getir Diana berkata, Kamu. Kalau kamu berani ngomong satu kata lagi, aku akan menggaruk wajah burikmu." Pada saat ini,
Seorang pria berseragam lengkap berteriak dengan marah, "Kasir nomor 8, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu meneriaki para tamu?" Diana langsung kaget, mendongak. Ternyata itu adalah manajer departemen kasir. Karena takut menyinggung pemimpin supermarket, dia disapu. Jadi dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, "Maaf, manajer, saya bertemu kerabat saya, jadi saya hanya bercanda." Setelah itu, dia menunjuk ke Chandra dan berkata, "Orang ini bernama Chandra. Dia adalah saudara kandung suamiku, kerabatku, jangan pedulikan ini." Mendengar ini, manajer departemen kasir sedikit melonggarkan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.